profil dan baja ringan. Setidaknya terdapat 13 macam perbedaan di antara kedua material logam ini, teman-teman. Yang pertama adalah dari segi warna dan bentuk. Warna baja ringan seperti ini, teman-teman. Kelihatan sangat terang dan cerah, berwarna silver. Akan tetapi kalau baja profil warnanya warna agak kehitam-hitaman, mungkin seperti ini, menyerupai seperti ini, jadi agak gelap ya teman-teman. Dan untuk bentuk material baja ringan hanya ada dua macam, yaitu seperti ini teman-teman yang saya tunjukkan di kursor ini ya. Sementara untuk bentuk baja profil itu bermacam-macam teman-teman. Ada berbentuk huruf H, ada berbentuk huruf L, ada juga berbentuk huruf C, dan ada juga berbentuk huruf U, dan sebagainya. Jadi setidaknya untuk bentuk baja profil itu ada sekitar 8 atau 9 macam teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan baja ringan yang hanya terdiri dari 2 macam bentuk, maka boleh kita ambil satu kesimpulan pada poin pertama ini, baja ringan itu kalah unggul dibanding dengan baja profil. Yang kedua teman-teman, dari segi permukaan material. Perhatikan teman-teman, ini bentuk material baja ringan. Pada permukaan batang ini terdapat profil-profil yang berbentuk garis-garis atau lengkungan-lengkungan yang mengakibatkan permukaan materialnya tidak datar, teman-teman. Sementara kalau baja profil itu permukaannya pasti rata semua dan mulus. Itulah perbedaannya, teman-teman, antara baja profil dan baja ringan jika ditinjau dari permukaan bahan. Kemudian tentang ketebalan bahan juga, teman-teman. Baja ringan hanya paling tebal, maksud kami itu adalah 1 mili. Itu teman-teman, baja ringan. Sementara kalau baja profil, tebalnya itu bisa mencapai 3,2 mili, teman-teman. Jadi sangat jauh, bukan 3,2. Oleh sebab itu, dalam hal ketebalan bahan juga, antara baja ringan dan baja profil, boleh kita ambil kesimpulan baja profil lebih unggul. Yang berikutnya teman-teman, tentang ukuran profil. Ukuran profil. Kalau baja ringan, tingginya ini, tinggi penampang material baja ringan itu paling besar adalah 10 cm. Sementara kalau baja profil, tingginya, atau dalam hal ini disebut H ini, bisa mencapai 60 cm. Dalam hal ini adalah WF 600. Jadi sangat jauh, bukan, antara 10 cm dengan 60 cm. Dan boleh kita ambil kesimpulan juga bahwa baja profil lebih unggul bila ditinjau dari ukuran profilnya. Yang kelima, teman-teman, perbedaan yang sangat mendasar antara baja profil dan baja ringan. Baja ringan itu terbuat dari material G550 yang berarti memiliki
tegangan leleh, dan tegangan tarik mencapai 500 MPa. Itu teman-teman. Akan tetapi baja profil terbuat dari baja paduan karbon atau sering disebut karbon steel, yang mana bahan dasar yang digunakan untuk membuat baja profil ini terdiri dari 5 macam unsur, itu teman-teman, yaitu besi, karbon, magnesium, silikon, dan tembaga. Oleh sebab itu, dalam hal bahan dasar, boleh kita sebut material baja profil juga yang lebih lengkap dibanding dengan baja ringan. Mengapa demikian? Karena data-data yang kita peroleh tentang baja ringan ini hanya menjelaskan tentang tegangan tarik. Sementara kalau kita bandingkan dengan material baja profil, tegangan lenturnya itu mencapai 1.600 kg per sentimeter persegi. Tegangan puncak atau ultimate stress-nya itu sampai dengan 3.700 kg per sentimeter persegi. Demikian juga elastisitas baja, dalam hal ini baja profil maksud kami, adalah 773.300 sampai dengan 810.000 kg per sentimeter persegi. Apa yang kita bisa ambil dari sini, teman-teman? Ini menyatakan bahwa material baja profil lebih lengkap dibandingkan dengan baja ringan. Lengkap dalam arti ketika kita menggunakan baja profil untuk kebutuhan konstruksi bangunan, dengan data-data kekuatan material ini tentu kita bisa menganalisa kekuatan material supaya bisa digunakan untuk bangunan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian teman-teman. Itu perbedaan dari segi bahan dasar dan kekuatan. Dan boleh kita ambil kesimpulan pula bahwa baja profil lebih kokoh dibanding dengan baja ringan. Yang berikutnya teman-teman, terkait dengan proses pembuatan material. Material baja ringan awalnya adalah berupa plat lembaran, kemudian dibentuk dengan alat cetak khusus atau alat press dengan bertekanan tinggi, dan proses ini sering disebut dengan cold form sharps atau kanai dingin. Sementara proses pembuatan baja profil ada dua macam. Selain dengan cara kanai dingin, sebagaimana yang dilakukan ketika membuat baja ringan, juga dibuat dengan cara hot rolled sharps, yaitu proses kanai panas. Sebagai gambaran teman-teman, ini adalah proses panjang pembuatan material baja. Dalam hal ini, baja ringan maupun baja profil diawali dengan proses ini, teman-teman. Sangat panjang. Ini prosesnya sampai pada bahan baku yang siap digunakan untuk baja ringan maupun baja profil. Nah, yang menjadi perbedaan di antara kedua material tadi adalah pada proses akhir pembuatan baja ringan dan proses akhir pembuatan baja profil. Kalau pada proses ini, teman-teman, kita lihat bahwa yang dihasilkan dari pabrik itu umumnya adalah berupa bahan setengah jadi.
Akan tetapi ketika sudah dipasarkan menjadi produk yang siap pasang seperti ini, maka dibutuhkan proses yang lebih lanjut. Nah, proses tersebutlah yang kami sebut tadi, khusus baja ringan hanya dilakukan dengan satu metode pembuatan, yaitu dengan alat press atau disebut dengan proses kanai dingin. Sementara proses pembuatan baja profil itu ada dua macam, dengan kanai panas atau pembakaran tungku panas. Ini biasanya dilakukan ketika membuat baja WF, HBIM, UNP, dan SIKU. Itu teman-teman. Sementara untuk baja profil yang menggunakan proses kanai dingin itu adalah CNP, terus plat strip, itu teman-teman. Jadi sampai pada proses pembuatan, bila kita bandingkan head to head antara baja ringan dan baja profil, boleh disebut juga proses pembuatan baja profil lah yang paling kompleks. Oke, yang berikutnya teman-teman tentang berat material. Tentu karena baja ringan lebih tipis dibanding baja profil, otomatis baja profil lah yang lebih berat. Demikian ya teman-teman, itu secara logika. Yang berikutnya dari segi data spesifikasi bahan atau tabel baja yang tersedia, kita harus akui secara jujur bahwa ukuran material baja ringan di pasaran di Indonesia beragam, dalam arti setiap pabrik belum tentu memiliki standar ukuran yang sama. Sementara kalau ukuran baja profil untuk semua pabrik tetap sama, karena sudah menjadi satu standar. Dan terkait dengan spesifikasi bahan, seperti ini teman-teman, saya memiliki satu data dari produsen terbesar baja di Indonesia. Ini contoh spesifikasi bahan untuk baja siku, besi siku teman-teman. Anda perhatikan di sini, ini adalah tabel untuk khusus besi siku. Datanya sangat lengkap, yaitu mulai dari ukuran tinggi profil, lebar profil, tebalnya, terus radiusnya, radius maksudnya di sini teman-teman, dan di sini ada tekukan berupa lengkungan, dan di sini lengkap ukurannya. Kemudian section area atau luas penampang, dan berat material ini, sampai seterusnya teman-teman, tentang informasi referensi untuk perhitungan analisa struktur. Hampir semua baja profil memiliki data bahan seperti ini teman-teman. Sementara kalau untuk baja ringan, data yang seperti ini jarang kita temukan, atau secara jujur saya sendiri sampai saat ini belum menemukan data baja ringan yang seperti ini. Jadi sampai pada poin yang ke-8 ini boleh kita ambil satu kesimpulan juga, material baja profil lah yang lebih lengkap bila ditinjau dari segi spesifikasi bahan. Kemudian teman-teman, tentang harga di pasaran, otomatis karena baja profil lebih tebal dan ukurannya lebih besar, maka harga material tersebut akan sangat mahal
atau jauh lebih mahal dibandingkan dengan baja ringan. Kemudian teman-teman yang ke-10 tentang proses finishing pada bangunan. Setiap baja ringan sudah memiliki lapisan galvanis. Artinya ketika Anda menggunakan baja ringan untuk bahan bangunan ini, Anda tidak perlu lagi melakukan pengecetan, tetapi cukup untuk merapikan atau membersihkan permukaan-permukaan material ini agar bebas dari debu, dari air, atau kotoran-kotoran lainnya. Dan setelah itu Anda sudah selesai, tidak perlu lagi melakukan finishing apapun pada material baja ringan. Oke, sebagai tambahan informasi tentang lapisan galvanis yang terdapat di baja ringan adalah terdiri dari AZ 70 hingga AZ 150. AZ di sini adalah kode atau singkatan dari aluminium zinc atau lapisan aluminium anti karat yang terdapat pada material tersebut. Sedangkan angka 70 atau angka 150 di sini menyatakan tentang tebal galvanis yang dilapisi pada material baja ringan, yaitu 70 hingga 150 gram per meter persegi. Itulah teman-teman kelebihan dari material baja ringan. Dia sudah memiliki lapisan anti karat. Sementara baja profil belum sama sekali. Sehingga ketika Anda menggunakan baja profil untuk kebutuhan bangunan, Anda wajib melakukan pengecetan supaya tidak karat. Yang berikutnya teman-teman, tentang kegunaan dan keterbatasan material. Baja ringan pada umumnya digunakan untuk membuat rangka atap. Dengan catatan rangka atap bentang 12 meter atau kurang. Nah, dari situ kita ketahui bahwa baja ringan memiliki keterbatasan dalam hal bentang. Kemudian baja profil bisa digunakan untuk semua kebutuhan konstruksi bangunan. Maksudnya mulai dari tiang, balok, konsol, hingga rangka atap teman-teman bisa menggunakan baja profil. Oleh sebab itu, bila kita tinjau dari keterbatasan atau kelemahan baja profil untuk kebutuhan konstruksi bangunan boleh disebut tidak begitu besar. Sehingga boleh kita ambil keputusan bahwa dalam hal kegunaan, baja ringan lebih terbatas. Yang berikutnya teman-teman, tentang sistem sambungan. Maksudnya ketika Anda menggunakan material baja ringan untuk kebutuhan bangunan, maka Anda harus membutuhkan alat sambung untuk menggunakan material tersebut supaya bisa menjadi satu kesatuan untuk rangka atap, untuk keperluan lain-lain. Pada umumnya, alat sambung untuk material baja atau logam ada dua macam, yaitu las dan baut mur. Nah, untuk pekerjaan baja ringan tidak bisa menggunakan las. Sementara baja profil dua-duanya bisa. Anda bisa menggunakan las dan bisa menggunakan
baut mode. Sistem sambungan konstruksi baja ringan adalah menggunakan skrup seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi bukan murbaut ya teman-teman, murbaut dan skrup itu beda. Jadi alat sambung untuk baja ringan skrup atau dalam istilah asing disebut drilling screw. Jadi seperti ini teman-teman. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan pada umumnya yang digunakan adalah ini yang memiliki kepala heksagonal dan dilengkapi dengan semacam payung di sini teman-teman. Dan di bagian bawah ini sudah terdapat karet untuk penguat sambungan. Inilah alat sambung khusus untuk material baja ringan. Selain ini tidak ada lagi. Sementara untuk sambungan konstruksi baja profil adalah las dan murbaut. Jadi dalam hal ini saya yakin teman-teman sudah mengenal kedua alat sambung ini sehingga tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Yang terakhir perbedaan baja ringan dan baja profil adalah dalam hal biaya pemasangan. Untuk pemasangan baja ringan umumnya dihitung berdasarkan satuan luas. Sementara untuk pemasangan baja profil dilakukan berdasarkan tonase atau berat material yang Anda gunakan. Dalam hal ini, terkait dengan biaya pemasangan yang menjadi perbandingan adalah kemudahan perhitungan. Jadi kalau Anda ingin memasang baja ringan untuk kebutuhan rangka atap misalnya, ya Anda hanya menghitung luas atap itu saja, sudah ketemu biaya yang akan dibebankan untuk pemasangan konstruksi atap baja ringan tersebut. Jadi sangat praktis sekali. Sementara kalau Anda menggunakan baja profil untuk kebutuhan rangka atap, maka Anda harus menghitung tonase material untuk Anda kalikan dengan harga satuan. Dari situ Anda akan tahu berapa total biaya yang dibutuhkan ketika menggunakan baja profil tersebut untuk kebutuhan atap. Nah, proses perhitungan tonase baja profil ini memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Karena setiap material harus Anda hitung satu per satu. Jadi, misalnya ketika Anda ingin menggunakan kanal C, Anda harus menghitung berapa meter kanal C yang digunakan untuk rangka atap tersebut, kemudian mencari berat satuan material kanal C ini dari tabel baja, lalu Anda kalikan dengan panjang total tadi, maka Anda mengetahui tonase khusus untuk material CNP. Sementara untuk rangka atap baja profil tentu tidak bisa hanya menggunakan material CNP. Selain CNP biasanya menggunakan besi beton, besi siku, plat baja, dan seterusnya. Makanya Anda harus menghitung masing-masing material tersebut. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa proses perhitungan tonase baja profil itu memakan waktu lama dan jelimet. Dan dampak dari itu semua, resiko kesalahan perhitungan sangat besar. Nah, kalau resiko perhitungan tonase baja profil sudah tinggi, otomatis biaya pemasangan baja profil juga bisa salah. Jadi
risiko kesalahan perhitungan baja profil itu lebih tinggi dibanding risiko kesalahan perhitungan untuk baja ringan. Demikian teman-teman. Oke, sebagai tambahan dari kami tentang ketersediaan bahan. Oke, sebagaimana pernah saya singgung pada video-video sebelumnya, material baja profil tersedia dengan dua standar ukuran, yaitu sesuai tabel baja maksudnya di sini, atau ukuran pesan. Jadi ukuran pesan ini maksudnya teman-teman, pabrik bisa memproduksi ukuran material baja sesuai dengan yang Anda butuhkan. Jadi tidak hanya mengacu pada standar ukuran yang sudah ada pada tabel baja. Demikian teman-teman. Sementara kalau baja ringan, ini tadi, standar ukurannya sudah baku, yaitu hanya 6 meter, teman-teman. Jadi jangan heran kalau Anda memasang baja ringan untuk kebutuhan konstruksi bangunan, akan banyak sambungan karena material ini terbatas panjangnya, yaitu hanya 6 meter. Sementara jika dibandingkan dengan baja profil ini, ukuran L panjang ini dari pabrik itu beragam. Misalnya kanal C ini panjang standarnya adalah 6 meter. Akan tetapi bisa juga Anda pesan sesuai dengan kebutuhan Anda sampai dengan panjang 12 meter. Demikian teman-teman. Jadi dalam hal ketersediaan bahan, baja profil lebih unggul dibandingkan dengan baja ringan. Oleh sebab itu, kegunaan baja profil sangat luas yang kita bahas tadi teman-teman pada poin 11. Karena ukuran material baja profil lebih fleksibel, maka kegunaannya juga sangat fleksibel. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang perbedaan antara baja profil dan baja ringan. Semoga dengan pembahasan ini teman-teman bisa memahami, setidaknya kita menemukan 13 perbedaan kedua material logam ini. Sekian dan terima kasih.